5, 4, 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas 11 dari DOE. Oke, baik, ini adalah soal tugas 1121. Di sini kami akan mencari menggunakan analisis dengan metode EVOC yang pada Minitab. Jadi dari soal ini kita tuh udah mengetahui nih variabelnya yang konsentrasi itu ada 1x pada level 30, 31, dan 32. Dan suhu 2x pada level 140, 142, dan 144 Fahrenheit. Oke, berikut adalah hasil tabelnya. Jadi untuk metode ini kita tuh mengatur data tabelnya dulu nih. Datanya bagaimana? Jadi untuk satu kita kan ada 3 level. Untuk satu level itu ada 30, 31, dan 32. Itu diulang selama 3 kali. Jadi jadi ini hanya mengikuti 9 run atau 9 kali percobaan. Di dalam Minitab sendiri, Minitab, data dari Minitab ini, lalu yang kedua, kita akan mencari respon. Responnya sih gimana sih respon antara kedua ini. Jadi pencariannya, kita mencari responnya dulu nih di antara kedua ini, antara konsentrasi dan suhu. Lalu kita mencari kontornya, lalu mencari yieldnya, surface-nya, lalu rekomendasinya. Baik, saya akan menunjukkan di PPT. Oke, ini masuk kita ke dalam yang tadi, Poret coefficient. Konstanta, nilai konstanta yang tinggi, 63,77 menunjukkan nilai rata-rata variabel respon ketika semua variabel predikator bernilai 0. Yang kedua, ada efek linearnya, konsentrasi X1, koefisien konsentrasi negatif kok minus 0,717 tetapi tidak signifikan. P-value-nya 0,401. Ini mengindikasi bahwa tidak ada bukti kuat bahwa perubahan konsentrasi secara linear mempengaruhi variabel respon. Untuk suhu X2, koefisien suhu mendekati 0 yang tidak signifikan dan tidak signifikan p-value-nya 1 menunjukkan bahwa perubahan suhu secara linear juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel respon. Yang ketiga, efek kuadratnya. Konsentrasi X1 dan konsentrasi X1. Koefisien kuadrat konsentrasi negatif minus 1,45 tetapi tidak signifikan. P-value-nya 0,337. Suhu X2 dan suhu koefisien kuadrat suhu negatif minus 3,20 dan mendekati signifikan P-value 0,086. Ini mengindikasi bahwa hubungan antara suhu dan variabel respon mungkin berbentuk kurva dengan titik maksimum atau minimum. Ini yang empatnya interaksi, konsentrasi dan suhu. Koefisien interaksi positif 0,975 tetapi tidak signifikan.
P-value-nya 0,357. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat adanya interaksi antara konsentrasi dan suhu. Jadi kesimpulan awalnya efek linear itu baik konsentrasi maupun suhu secara individu tidak memberikan pengaruh linear yang signifikan terhadap variabel respon. Hmm. Efek kuadratnya, efek kuadrat suhu perlu diperhatikan lebih lanjut karena mendekati signifikan. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan adanya hubungan non-linear atau suhu dan variabel respon. Dari interaksinya tidak ada bukti kuat adanya antara konsentrasi dan suhu. Oke, ini hasil dari analis of variance-nya. Oke, baik dari model. Model secara keseluruhan tidak signifikan. P-value-nya itu yang paling mendekati 0,308 dari 0,05. Artinya model yang dibangun tidak dapat menjelaskan secara signifikan variasi pada variabel respon. Efek linearnya, baik konsentrasi maupun suhu secara individu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon. Efek kuadrat dari suhu mendekati signifikan. P-value-nya 0,086. Ini mengindikasikan bahwa hubungan antara suhu dan variabel respon mungkin bersifat kuadratik. Bagian interaksinya. Interaksi antara konsentrasi dan suhu tidak signifikan. Artinya, efek gabungan dari konsentrasi dan suhu tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabilitas variabel respon. Kesimpulan awalnya, berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun belum cukup baik dalam menjelaskan variasi pada variabel respon. Efek kuadratnya dari suhu mungkin memiliki pengaruh yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Efek linearnya dari konsentrasi dan suhu serta interaksi antara keduanya tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Frija. Metode EVOP pada Minitab. Hasil analisis atau residual plot. Bisa dilihat gambar berikut, yaitu residual plot for yield-nya, yaitu ada grafiknya di sini. Next. Metode EVOP pada Minitab. Hasil analisis. Normal probability plot. Pada plot ini, titik-titik data umumnya mengikuti garis lurus, menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual cukup terpenuhi. Versus weights. Pada plot ini tidak terlihat pola yang jelas antara residual dan nilai yang diprediksi. Ini mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas cukup terpenuhi. Histogram. Pada plot ini menunjukkan distribusi yang cukup simetris meskipun tidak persis berbentuk lonceng. Ini mendukung kesimpulan dari normal probability plot. Versus order. Pada plot ini tidak terlihat pola yang jelas antara residual dan urutan pengamatan. Mengindikasikan tidak adanya masalah autokorelasi yang signifikan. Kesimpulan. Berdasarkan keempat plot residual di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama itu asumsi normalitas cukup terpenuhi, yang kedua itu asumsi homoskedastisitas cukup terpenuhi, yang ketiga itu tidak ada masalah autokorelasi identifikasi dari plot residual versus order. Metode EVOP pada Minitab. Contour plot. Contour plot of yield persen per suhu X2 konsentrasi. Bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Metode EVOP pada Minitab. Kami dapat menyimpulkan bahwa sumbu X dan Y, sumbu horizontal X mempresentasikan konsentrasi X1 dengan nilai dari 30,0 hingga 32,0. Sumbu vertikal Y mempresentasikan suhu X2 dengan nilai dari 140,0 hingga 143,6. Kontur dan warna. Warna dan garis kontur menunjukkan tingkat yield persen. Yang kedua itu warna biru menunjukkan yield yang lebih rendah, kurang dari 58%. Warna hijau muda hingga hijau gelap menunjukkan yield yang lebih tinggi, lebih dari 63%.
Kontur membantu menggambarkan perubahan yield secara visual sesuai dengan variasi nilai konsentrasi dan suhu. Area optimal. Area hijau gelap di tengah adalah zona di mana yield persen tertinggi tercapai, yaitu besar dari 63%. Ini menunjukkan kombinasi nilai konsentrasi dan suhu yang optimal untuk mencapai hasil maksimal. Titik hitam. Titik hitam di tengah grafik kemungkinan menunjukkan kombinasi nilai eksperimen atau kondisi optimal yang menghasilkan yield tertinggi. Kesimpulannya yaitu grafik ini memberikan wawasan tentang bagaimana konsentrasi X1 dan suhu X2 mempengaruhi hasil yield berdasarkan kontur nilai suhu dan konsentrasi yang mendekati area hijau gelap adalah kondisi terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal. Selanjutnya itu yang akan dijelaskan oleh Bang Andri Siombing. Pada Bang Andri, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudari Afrija. Di sini saya akan mengkaji pembahasan berikutnya, yaitu metode EVOP pada Minitab. Dari hasil analisis dari gambar di bawah ini, akan saya bahas pada slide berikutnya. Next. Metode EVOP pada Minitab. Dari hasil analisis Surface plot, kami dapat menyimpulkan bahwa sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X mempresentasikan konsentrasi X1 dengan rentang dari 30 hingga 32. Sumbu Y mempresentasikan suhu X2 dengan rentang dari 140 hingga 144. Sumbu Z mempresentasikan yield atau persentase dengan rentang dari 58 hingga 64. Permukaan 3 dimensi. Grafik ini menunjukkan perubahan yield persen berdasarkan kombinasi nilai konsentrasi X1 dan suhu X2. Area yang lebih tinggi pada permukaan dengan puncak yang lebih terang, menunjukkan kondisi dengan yield persen tertinggi. Area optimal, puncak yang terang pada permukaan menandakan kombinasi konsentrasi X1 dan suhu X2 yang menghasilkan yield persen maksimum atau mendekati 64%. Next. Metode EVOP pada Minitab. Dari hasil analisis, di mana di sini visualisasinya, permukaan ini memberikan representasi visual yang lebih intuitif dibandingkan contour plot, memungkinkan pengamatan langsung terhadap interaksi antara dua variabel, yaitu X1 dan X2 terhadap hasil atau yield. Kesimpulan, grafik ini membantu memvisualisasikan hubungan non-linear antara konsentrasi X1, suhu atau X2, dan yield atau persen. Kombinasi optimal dapat ditemukan pada area puncak terang yang menunjukkan kondisi terbaik untuk menghasilkan yield maksimum. Metode EVOP pada Minitab. Dari hasil analisis seperti gambar di samping ini, untuk mencapai hasil maksimum, disarankan menggunakan nilai konsentrasi X1 dan suhu X2 yang berada dalam rentang optimal seperti yang ditunjukkan pada grafik. Next. Adapun kesimpulan akhir dari metode EVOP pada Minitab, yaitu hubungan non-linear yang kompleks. Yang pertama, interaksi antara variabel. Plot menunjukkan bahwa hubungan antara yield, suhu, dan konsentrasi bukanlah hubungan linear sederhana. Perubahan pada suatu variabel, misalnya suhu, akan memberikan dampak yang berbeda pada yield tergantung pada nilai variabel lainnya atau konsentrasi. Titik optimal, terdapat titik atau wilayah tertentu pada plot di mana kombinasi suhu dan konsentrasi menghasilkan yield maksimum. Titik ini sering disebut sebagai titik optimal. Pengaruh suhu dan kombinasi terhadap yield. Yang ketiga, pengaruh positif. Pada umumnya, peningkatan suhu dan konsentrasi dalam rentang tertentu dapat meningkatkan yield, namun efek ini tidak selalu linear. Yang keempat, titik jenuh. Terdapat titik di mana peningkatan suhu atau konsentrasi lebih lanjut tidak lagi meningkatkan yield, atau bahkan dapat menurunkan yield. Hal ini menunjukkan adanya efek negatif dari suhu dan konsentrasi yang terlalu tinggi. Next. Kesimpulan dari kedua grafik atau contour plot dan surface plot adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan variabel. Konsentrasi X1 dan suhu X2
berpengaruh secara signifikan terhadap yield atau persen. Kombinasi tertentu dari nilai konsentrasi dan suhu menghasilkan yield persen yang lebih tinggi, menunjukkan adanya interaksi optimal antara kedua variabel. Kondisi optimal dari kedua grafik, area hijau gelap pada kontur plot dan puncak terang pada surface plot menunjukkan bahwa kombinasi konsentrasi X1 mendekati 31 dikurang 32 dan suhu atau X2 mendekati 142 dikurang 143 memberikan yield persen maksimum atau lebih besar dari 63%. Visualisasi hasil, kontur plot memberikan wawasan tentang pola hasil melalui pandangan dua dimensi, memungkinkan identifikasi area optimal dengan garis kontur. Surface plot memberikan pandangan tiga dimensi yang lebih intuitif untuk memahami hubungan kompleks antara variabel. Nah, terima kasih. Presentasi kami akhiri sampai di sini. Kurang lebih kami minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.